Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih sudah hadir secara online pada kegiatan sosialisasi program pengabdian masyarakat bottom up ITB tahun 2026. Ada beberapa perubahan di program pengabdian masyarakat di tahun 2026 ini, termasuk dana yang dialokasikan untuk lingkar 1, 2, terutama 1, 2 ya. Kemudian juga ada beberapa persyaratan lagi yang mungkin sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk detailnya, ini langsung kita dengarkan pemaparan dari Pak David. Silakan Pak David. Baik, terima kasih Pak. Coba saya share screen ya. Suaranya aman Pak Hadi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak dosen. Jadi melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur gitu. Saya akan memaparkan program pengabdian masyarakat bottom up ITB 2026. Jadi call for proposal untuk bottom up program pengabdian masyarakat ITB 2026. Pada dasarnya ini mirip dengan yang di tahun sebelumnya dengan beberapa perubahan minor lah kalau bisa kita katakan dari masukan dan juga review keberlangsungan program PM di tahun-tahun sebelumnya. Program pengabdian masyarakat bottom up tahun 2026 ini merupakan wujud nyata peran ITB sebagai perguruan tinggi berbasis sains teknologi dan seni dalam menjawab tantangan pembangunan di masyarakat secara kontekstual dan berkelanjutan gitu ya. Dirancang tidak hanya ke kegiatan sosial tapi sebagai intervensi ataupun berbasis ilmu pengetahuan, riset inovasi yang memberikan dampak yang terukur bagi masyarakat. Jadi nanti ada dampak terukur bagi masyarakat itu kita mendapatkan feedback Bapak Ibu, kita di tahun lalu rapat dengan Bappenas, kemudian ditanyakan berapa yang mendapatkan atau manfaat dari kegiatan PM di ITB. Ada juga pertanyaan nantinya berapa yang kemudian kalau ditambahin dana dari luar itu kemudian berapa yang akan mendapatkan dampak tambahan dari dana tersebut. Karena kita sekarang diskusi dengan Bappenas, harapannya akan biar ada pendanaan dari eksternal, salah satunya dari Bappenas. Nah, kemudian nanti saya jelasin belakangan, nanti ada salah satu perubahannya adalah nanti kita minta ada keterangan dari mitra, itu sebenarnya nanti jumlah anggota ataupun masyarakat yang mendapatkan manfaat dari kegiatan yang diajukan itu jumlahnya berapa. Itu menjadi acuan bagi kita. Jadi nanti kita akan di akhir tahun bisa mengklaim dana kita memberikan manfaat sekian. Dan kalau ada pemberi dana luar yang pengen berkolaborasi dengan PM yang ada di ITB, kita bisa memberikan datanya ada sekian judul dengan sekian potensi penerima manfaat yang belum bisa didanai, kemudian kita bisa mengajukan pendanaan dari luar. Oke, ruang lingkup program pemberdayaan masyarakatnya pada dasarnya masih sama, ada 3 lingkup dalam tidak terbatas 3, tapi yang kita tampilkan 3, penerapan karya cipta, meliputi penerapan sains, teknologi tepat guna, penciptaan karya seni, desain, arsitektur, perencanaan wilayah binaan. Yang kedua terkait peningkatan pengetahuan kapasitas masyarakat. Ini yang kemudian misalkan penyusunan publikasi non-jurnal, kemudian pelatihan, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang kepedulian sosial pendampingan masyarakat. Kita beberapa kali diminta untuk kegiatan PM terkait pendampingan kegiatan UMKM, BUMDes, itu bisa masuk ke dalam kelompok yang ketiga. Gitu ya. Ini ada beberapa yang terkait penerapan karya cipta, baik peningkatan pengetahuan ataupun kepedulian sosial pendampingan masyarakat. Ini yang kemudian juga kita ajukan untuk dilakukan perubahan, Bapak Ibu. Jadi ada kenaikan, bilang kenaikan untuk jumlah yang bisa didanai, terutama di lingkar 1 dan 2, di mana
Lingkar 1 itu di Bandung, lingkar 2 itu di Jabar, dan lingkar 3 di satu Pulau Jawa itu yang bisa didanai adalah 75 juta rupiah maksimum, Ibu ya. Dan kemudian di lingkar 4 luar Jawa ada 100 juta, dan kemudian lingkar 5 ada 150 juta, yaitu ya 3T ataupun daerah perbatasan. Maksimum itu yang kemudian bisa diajukan. Sedikit cerita kenapa kok kemudian lingkar 1 dan 2 kita naikkan, karena ada juga permintaan bahwa kegiatan yang di apa namanya di Provinsi Jawa Barat bisa juga ditingkatkan. Berikutnya untuk ketentuan komponen belanja tidak banyak berubah, kita hanya sedikit apa namanya merevisi sesuai dengan panduan. Kita mengikuti panduan Kemdikbudristek di mana belanja honor maksimal di 25%. 75%-nya kita harapkan belanja modal barang jasa sesuai kebutuhan untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang biar bisa langsung dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Jadi kita mengikuti panduan yang didikti untuk belanja honor baik dosen dan juga asisten peneliti dibatasi maksimum di 25%. Baik, berikutnya untuk ketentuannya. Ketentuannya ini ada beberapa eh, ketentuan umum. Ini nanti untuk detailnya kita akan langsung share aja untuk apa namanya panduannya. Bu Selvi dalam untuk di share nantinya bisa di chat di sini dan juga nanti di grup WAG Bu Selvi dan juga linknya ya untuk kemudian panduan dalam artian programnya silakan disiapkan sambil kita di DPMK untuk kemudian menyiapkan My PPM-nya ya Bapak ya. Jadi My PPM-nya yang kita siapkan karena ada beberapa semacam update untuk submission saat ini. Update pertama itu adalah pembatasan jumlah pengusul. Jadi ini kita ada diskusi terkait beban kerja dosen, terkait BKD, dan kita diminta untuk melakukan pemerataan BKD. Maka kemudian setelah beberapa kali diskusi, beberapa kali rapat dengan pimpinan, maka kita putuskan untuk pengusulan maaf, pengusulan maksimum satu dosen mengusulkan satu judul sebagai ketua proposal dan 2 sebagai anggota atau 3 judul proposal sebagai anggota tim untuk program pengabdian masyarakat yang didanai oleh ITB. Itu yang kemudian salah satu mandat kita untuk distribusi beban kerja dosen dan berdampak kepada makin banyak dosen yang kemudian bisa terlibat di PM dan bisa diklaim untuk PKD. Yang dua, kegiatan pengabdian masyarakat skema bottom up wajib melibatkan minimal 2 orang mahasiswa, bisa S1, S2, S3, ataupun nanti kombinasi. Ya, kita harapkan lebih banyak yang terlibat, Bapak Ibu. Kita kemarin tuh ngitung dosen yang terlibat PM lebih banyak daripada mahasiswanya. Nah, ini makanya kemudian kita harapkan ada minimum 2 orang, kalau lebih akan mendapatkan nilai tambahan pada saat nanti penilaian. Terus kemudian syarat lokasi pengabdian masyarakat, jadi kita ada nanti juga prioritas utamanya adalah desa dengan status desa sangat tertinggal, tertinggal atau berkembang berdasarkan indeks desa 2025 yang ada di situs kita di DPMK. Jika perlu nanti juga bisa kemudian kontak ke kita untuk statusnya bisa kita kirimkan. Dalam artian kalau desanya maju atau mandiri bagaimana tetap diperbolehkan, asal kemudian nanti ada catatan memiliki dukungan dari mitra pemerintah atau swasta yang terkait di daerah tersebut. Tidak harus in cash, tapi kemudian juga in kind. Gitu ya. Karena kita mendorong bahwa penerima manfaat itu ada di, mungkin kalau list desa yang kemudian 3 terbawah lah, yang kemudian akan kita dorong untuk mendapatkan kegiatan PM ini. Baik, yang keempat, kita tahun lalu juga melakukan hasil penilaian reviewer untuk laporan kegiatan 2025. Jadi itu juga akan kita masukkan dalam pertimbangan nanti untuk review di tahun 2026 ini. Terus kemudian status laporan akhir pada MyPPM juga kita akan gunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk mendapatkan pendanaan di tahun 2026 ini. Jadi ada beberapa catatan yang kita lihat di tahun lalu untuk kemudian kita menjadi pertimbangan di tahun 2026.
Baik, berikutnya masuk ke format proposal. Untuk format proposal nantinya disimpan dalam PDF dan kemudian di-upload ke MyPPM gitu ya. Dalam artian untuk formatnya masih mirip, ada pendahuluan, latar belakang, tujuan targetnya seperti apa, pendekatan cara pemecahan masalahnya gimana, dan kemudian rencana kegiatan jadwal kegiatan seperti apa. Mungkin tambahannya ada beberapa lampiran gitu ya, yang kemudian diminta kemarin oleh pimpinan. Salah satunya adalah formulir pernyataan originalitas dan bebas konflik kepentingan. Kita menggunakan template yang mirip dengan Kemdikbudristek. Terus juga ada surat pernyataan mitra sasaran. Ini juga kita wajibkan. Dalam artian tadi di situnya ada nanti mitra itu menuliskan sekian jumlah masyarakat yang berpotensi mendapatkan manfaat dari kegiatan PM yang diajukan Ibu Bapak. Gitu. Tujuannya nanti kita bisa di akhir tahun klaim, kita sampaikan, bukan klaim, kita sampaikan kegiatan PM kita berapa, jumlahnya berapa, dananya berapa, dan penerima manfaatnya berapa. Sama satu lagi, kalau misalkan ada pihak luar mau membantu, kita punya data, ini sekian judul, sekian jumlah masyarakat yang bisa terbantu jika ada pendanaan dari luar. Itu yang kemudian kenapa muncul ada poin 5. Dan juga ini formulir dukungan mitra jika ada. Nah, tadi kan misalkan desanya berkembang ataupun maju, maka kemudian kita harapkan dukungan mitra ini. Terus juga bukti tangkapan layar komunikasi melalui desa-desa gitu ya. Kita kemarin sempat diskusi mungkin beberapa kali di internal DPMK ya. Kita menyadari tidak semua kegiatan PM itu bisa diajukan melalui desa-desa. Jadi kita di tahun ini desa-desa ini menjadi nilai plus, bukan menjadi kewajiban untuk pada saat submission. Oke, itu untuk format proposalnya. Dan inilah kira-kira nantinya untuk timelinenya Ibu Bapak ya. Kita mulai untuk penerimaan proposal dibuka di MyPPM di Senin, Selvi ya, 26 Januari hingga 6 Februari, kita 2 minggu, kita akan men-sharing proposal Ibu Bapak. Tapi kemudian panduan udah kita akan share per hari ini, bisa dipelajari dulu. Kemudian Senin itu kenapa? Karena kita menyiapkan untuk biar MyPPM-nya siap untuk diajukan. Karena tadi ada beberapa nanti yang tinggal centang-centang itu jadi memudahkan dalam melakukan pengisian gitu ya. Review kita targetkan di 9 hingga 20 Februari dan kemudian penetapan penerimaan dana di pekan ketiga Februari atau awal puasa sudah kita tetapkan dan kemudian dijalankan hingga di bulan maaf laporan akhir di 30 November 2026. Dan juga ini catatan Bapak Ibu, jika merupakan program lanjutan dari PM tahun sebelumnya, mohon nanti ada keterangan, mencantumkan keterangan lanjutan pada judul proposal. Jadi untuk data kita juga jadi berapa yang kemudian merupakan lanjutan dari program PM sebelumnya. Luaran wajibnya publisitas media, link di berita, media cetak online, video kegiatan diunggah ke YouTube DPMK. Ini udah makin banyak nih videonya di DPMK. Terakhir Pak Suhyadi nih, yang Pak Direktur ini yang share langsung untuk kegiatan pendidikan dan juga keselamatan. Kita masih beberapa yang akan kita share lagi. Keterlibatan mahasiswa juga kita dokumentasikan perannya seperti apa, dan juga akan kita di akhir tahun insya Allah akan kita pamerkan dalam bentuk poster print. Ini sekali lagi desa-desa tetap kita dorong untuk digunakan Bapak Ibu, bahwa ini merupakan platform unggulan di ITB nih. Dulu Pak Denny ini yang kita meneruskan legacy dari Pak Denny agar bahwa kepala desa bisa menyampaikan permasalahan dan kemudian kita menindaklanjuti laporan tersebut. Terakhir, ini poin-poin yang dinilai wilayah bobot prioritas ini, terus kemudian 3T, karena kita mandat kita adalah 3T itu tiap tahun targetnya di 85 ya Bu, 85, maka kemudian bobot 3T menjadi tinggi, di mana 1 hingga 4 kita bobotnya sama, yaitu 3.
Di dokumen pendukung juga ada penilaiannya, silahkan nanti dilengkapi Bapak Ibu. Terus besar manfaat kegiatan, nanti jumlah masyarakat penerimanya nanti yang di dalam surat pernyataan dari mitra Ibu Bapak ya. Itu juga kita nilai, keterlibatan mahasiswa juga menjadi penilaian. Kita harapkan makin banyak mahasiswa yang terlibat langsung dalam kegiatan PM ini, baik yang ke lapangan maupun eh, apa ya, persiapan selama di kampus begitu kan. Mungkin ada beberapa hal yang harus disiapkan gitu ya. Nah, itu silakan melibatkan banyak mahasiswa. Potensi pelaksanaan terkait urgensi dan potensi pemecahan masalahnya juga akan kita nilai. Dan yang terakhir adalah kualifikasi tim pengusul bobot juga kita nilai. Dan yang terakhir adalah kualitas proposalnya juga akan dinilai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait call for proposal ini. Ada beberapa minor lah bisa kita bilang untuk update-nya. Mudah-mudahan banyak yang Bapak dosen yang kemudian apply dan kemudian lebih banyak dosen yang terlibat dalam kegiatan PM di tahun 2026. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Berikutnya langsung masuk ke diskusi aja Ya, Pak. langsung nih. Berikutnya kita persilakan Ibu Bapak jika ada pertanyaan atau didiskusikan terkait call for proposal ini. Tadi ada yang di chat tadi apa? Coba mana tuh? Daftar wilayah yang masuk 3T saat ini bisa jadi mana nanti Bu Endah, pertanyaan Bu Endah itu kita ada di web DPMK dan juga nanti bisa kita share juga kemudian untuk listnya ya. Oke, Gula-gula, apa? gula-gula. Bu Nini, Bu mana? Bu Nini? Oh, Bu Lamuna silakan. Ya, Ini. terima kasih Bapak. Tadi saya lihat ada beberapa form, apakah itu disediakan di MyPPM, kita download, kemudian minta calon partner di eh, lokasi PM mengisi, atau formatnya bebas, Pak? Kita ngikutin formatnya yang Cambridge Scientech bilang, kita siapkan formatnya, jadi mirip dengan yang Cambridge Scientech, tapi itu kita siapkan, maksudnya kita siapkan. Itu nanti bisa di-download Bisa di web DPMK. di MyPPM bisa, di web DPMK bisa bilang. Oh, Nanti baik. nanti biar itu kemudian dikasih dan dilengkapi dan kemudian Baik, terima kasih, Pak. PPT hari ini akan kita share, bisa langsung di-share aja di nggak masuk ya. Di web DPMK sekalian rekamannya. Baik, nanti sekalian rekaman, terus kemudian PPT, form, list desa 3T, panduan akan kita share di web DPMK. Nanti kita kasih satu link gitu ya mungkin ya nanti yang untuk kita siapkan biar satu paket informasi. Untuk kawasan perbatasan yang tidak masuk 3T, apakah masuk lingkar 4 atau 5? Kalau perbatasan masuk lingkar 5. Ya, perbatasan terluar maksudnya lingkar 5. Apakah ada persyaratan mahasiswa tingkat berapa yang bisa ikut diajak PM ini? Sebenarnya tidak ada persyaratan ya, tapi ya karena ada mungkin ke lapangan, sebaiknya yang kemudian cukup dewasa Bapak Ibu ya, jangan nanti kemudian ikut PM terus kemudian jadi mengganggu perkuliahan gitu ya. Timeline mungkin saya masuk lagi nih sambil saya di chat itu Bapak ya. Tapi silakan nanti kalau ada yang langsung bertanya juga dipersilakan ini biar nanti juga lebih enak. Untuk timeline ini kita akan buka secara resmi di MyPPM. Kita lagi menyiapkan Ibu Bapak ya. Kita buka di Senin. Tapi nanti panduan akan kita kirimkan hari ini termasuk template. Jadi kalau mau menyiapkan silakan, kita buka ini tanggal 6 Februari. Ibu Gebi ya. Oke, silakan Ibu Bapak jika masih ada pertanyaan untuk call for proposal PM ini. Ada tambahan? Ada tambahan Pak, mungkin kalau izin yang bertanya, Pak. oh ya silakan.
Tadi kan kalau desa tertinggal itu kadang misalnya satu kabupaten itu, misalnya Mentawai Pak, itu kan perbatasan. Tapi ternyata tidak semua desa tertinggal. Itu masuknya ke lingkar berapa ya Pak? Salah satu, Bu, kalau misalkan dia kan 3T-nya salah satunya yang terluar, Oh, baik. terjauh. Nah, dalam artian misalkan tidak tertinggal tapi kemudian dia terluar ya tetap namanya Lingkar 5 ya Pak. Baik, terima kasih. Bermana info untuk rekam jejak pengusul apakah boleh menyebutkan pekerjaan, boleh Bu, untuk menyebutkan pekerjaan pengabdian didukung oleh pihak non ITB termasuk sangat diperbolehkan Bu Permana untuk disampaikan dalam proposalnya. Untuk rekam jejak tadi tidak harus yang didanai oleh ITB. Syukur-syukur kalau itu dari luar. Terima kasih Bu, sama-sama Ibu. Saya ada batasan minimum mahasiswa, apakah jumlah dosen, batasan jumlah dosen Ada yang tadi Pak, satu orang tuh satu ketua 2020. Di dalam tim yang batasan. kalau dalam satu tim tidak ada batasan jumlah dosen yang terlibat, Bu. Tapi minimumnya juga tidak ada kan ya? Minimum tidak ada untuk jumlah dosen yang terlibat. Minimum satu ketua. Oh, iya ketua, betul. Ketua. Cuma tadi ada pembatasan pada saat submit satu sebagai ketua dan dua pengusul atau maaf satu sebagai ketua dan dua anggota atau tiga sebagai anggota. Gitu. Nanti nextnya gitu. Ya, maka Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan langsung juga kita. Apakah satu lokus boleh menerima bantuan lebih dari satu? Boleh diajukan lebih dari satu, Bu Ida ya, untuk satu lokus kan Pak? Kalau misalkan nanti yang diajukan beberapa kan juga diperbolehkan. Diperbolehkan tuh Bu Ida dalam artian kan nanti ada beberapa judul begitu ya. Itu yang terakhir. Kami Itu dua ini. Oh, kondisi. Baik. Oke, Bapak Ibu, jika masih ada yang ditanyakan, bisa. Ini kita Pak Denny gimana nih Pak? Ada ininya ya. Oh, for proposalnya nih Pak, ini masih mirip-mirip dengan sebelumnya kan Pak ya? Bagus Pak, aman Pak. Ngajuin berapa Pak Denny? Sekarang udah bebas mengajukan Pak Denny. Iya Pak, lagi pikir-pikir. Oke, mangga Ibu Bapak jika ada lagi untuk yang ditanyakan jika masih ada. Berapa jumlah proposal yang akan didanai? Belum bisa kita pastikan, Pak Sri ya. Perkiraan mungkin. Kita targetkan kan kemarin tuh di total tahun lalu itu di 280 ya. Tahun lalu tuh bottom up aja ada 40 lebih sih harusnya ya. Lebih dari 40. Kita mungkin di order 100 juga bisa nih harusnya Ibu ya. Permisi Pak Punten, saya mau bertanya. Kenapa? Tahun lalu 78. Tahun lalu 78, jadi mungkin kita harapkan agak meningkat di tahun ini Bu ya. Kita harapkan sekitar mendekati 100. Baik, mohon maaf tadi masih kepotong. Silakan Bu Devi. Silakan Bu Devi. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya. Yang mau saya tanyakan terkait pelaporan mahasiswa selain S1 Pak, karena contohnya kayak pengabdian yang kemarin itu saya sebenarnya ada anak S1, ada anak S2. Nah, tapi kan kalau S1 kan pelaporannya lewat SIX ya, lewat MBKM kegiatan mahasiswa gitu.
dan diklaim ke salah satu SKS mata kuliah gitu Hmm. ya. Nah, Hmm. kalau selain S1 pelaporannya gimana ya Pak ya? Terima kasih. Jadi kayak Oh, ini kemarin dua konversi berarti mahasiswa, ya? iya Konversi ke betul. SKS ya? Iya kan biasanya ada kewajiban seperti itu ya di konversi jadi SKS MBKM. Nah, kalau S2 Kalau S3 apakah cukup melaporkan saja atau gimana tuh Pak? cukup melaporkan aja Bu Gebi, karena sekarang pun juga Hmm. kita tidak mewajibkan untuk pelaporan MBKM. Kita tidak Oh diminta gitu Pak. untuk mewajibkan MBKM tadi. Jadi keterlibatan nanti termasuk S1 pun juga keterlibatan mahasiswanya yang kita akan record. Oke oke. Kalau misal Berarti tadi mau tidak lewat six lagi. misalkan nanti mau dikonvert menjadi mata kuliah, dikonversi juga kita Masih bisa, tapi tidak wajib jangan gitu Pak ya berarti. tidak. Oke. Terima kasih Pak. Bu Endah, mangga Bu. Ya, makasih Pak. Ini cara melaporkannya bagaimana ya Pak mahasiswa kalau mahasiswa S2 gitu? Apakah ada tempat di di mana ini dilaporkannya? Di My PPM pada saat submission ada kan ya? Kalau submission juga ada, tapi nanti kalau Kalau ya submission kan di proposal ya. Tuh, Cukup cukup di situ saja dilaporkannya. itu terus nanti pas laporan akhir My PPM juga ada kan Bu Endah ya, nanti dimasukkan lagi di situ lagi. Di dalam teks gitu atau bagaimana? Atau di Ada pilihannya nanti menunya, oh, ada menunya pas laporan akhir nanti untuk mahasiswa yang terlibat di kegiatan PM. kemudian kalau ini Pak, kalau yang laporan terdahulu, eh, saya khawatir ada miss itu mahasiswa S2 belum dilaporkan, itu masih bisa diakses nggak ya proposal apa MyPPM kita untuk yang terdahulu untuk mengupdate Hmm, laporan mahasiswa? masih bisa Bu, masih bisa diakses dan masih bisa diupdate kalau untuk laporan akhir yang di sebelumnya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Pak, saya tanya Pak, itu kan Ya, ada judulnya kepedulian sosial dan pendampingan masyarakat. ya. Tetapi di ujungnya itu masyarakatnya UMKM dan BUMDes. Ya, padahal saya sekarang ini lagi semarak itu koperasi desa Pak. Gitu ya. Apakah kami boleh nggak mengajukan ini tentang koperasi pengelolaan sistem perkoperasian di Koperasi pengabdian desa. masyarakat? Boleh. Hmm. Dipersilakan Pak. Ini dalam artian Silakan. mungkin kita dulu UMKM BUMDes itu ya, kita belum lengkap aja, kita belum update aja. Sekarang ada Koperasi kan. karena masih dalam satu bahwa itu kelompok masyarakat gitu kan Pak ya. Ya, iya. Kelompok masyarakat. Ada juga yang kemudian kemarin itu kelompok tani, kelompok apa itu juga kita Bisa Pak ya? bisa betul. Oke Pak. Makasih Pak. Baik. Ada pertanyaan di chat, rasio pendanaan seperti apa? Jadi kalau untuk pendanaan kita hanya yang ini aja Bu, mungkin ya, Bu Asril ya, itu lebih kepada komponen honor aja yang kemudian ada maksimumnya, sedangkan nanti modal barang jasa akan menyesuaikan untuk kegiatan PM tersebut. Gitu. Poin 5 penerimaan dana Senin 30 November. Ini sepertinya itu bukan penerimaan dana. Yang November itu laporan akhir. Kalau Pelaksanaan kegiatan. mana nih, Bu? Mungkin Pak Eri maaf. Poin 5 poin 5 itu pelaksanaan kegiatan. Jadi mungkin agak lanjut. Pelaksanaan kegiatan dari tanggal ditetapkan hingga 30 November. Jadi Senin 30 November itu akhir dari pelaksanaan kegiatan. Itu Pak Eri ya. Jadi dari startnya kita harapkan penerimaan tuh pekan ketiga Februari udah bisa kita umumkan dan kemudian pelaksanaannya dari diumumkan tersebut hingga tanggal 30 November hari Senin gitu ya. Akhirnya Pak. Iya, 30 November. Begitu Pak Eri. Nah, Bapak Ibu, jika masih ada yang ditanyakan, Bu Mia terkait ini untuk
kerjasamanya apakah harus melalui desa Nesa, boleh kesediaan kerjasama kepala desa atau kelompok masyarakat, diperbolehkan dua-duanya. Jadi dalam artian di tahun ini desa Nesa tidak kita wajibkan karena setelah kita beberapa kali evaluasi ada beberapa kegiatan PM yang mungkin tidak bisa diajukan melalui kepala desa, tetapi Bumia kalau bisa tetap digunakan desa Nesanya karena menjadi salah satu penilaian dalam proposal gitu. Tidak diwajibkan, tetapi kemudian ada nilai plus kan? nilai plus Ditunjukkan aja kalau menggunakan desa Nesa ini yang berarti yang di poin bukti dokumen di sini kalau misalnya lengkap dengan desa Nesa dan juga nantinya apa namanya surat-surat yang lainnya maka nilainya bisa full. Mohon dibagikan materi. Baik, nanti untuk materi akan kita jadikan satu link nanti, satu informasi kita sampaikan linknya yang berisi video, slide, panduan, dan juga form juga itu. Sudah kita sampaikan. Baik. Mudah-mudahan sudah terjawab semua ini, Bu Bapak ya. Biar untuk kegiatan PM ini. Maka kalau misalkan masih ditanya nanti kita juga Cafe DPMK juga masih menerima tamu Bapak Ibu jika Pak silakan. Denny itu Pak Denny. Ini enggak main ke Cafe DPMK gitu silakan ke lantai 7 CRCS. Kalau ada yang ditanyakan selama proses submission ataupun nanti setelahnya. Oh, Kalau ditandemkan dengan CSR, yes, karena ada nanti kan dalam artian nanti ada poin yang tadi dukungan dari mitra itu akan ada nilai tambahan. Jadi tunjukkan aja gitu. yang di poin yang di sini nih, yang berarti kan ada in cash dari swasta, nah itu yang dapat nilai itu Bu Indri ini silakan dari CSR perusahaan gitu ya. Kita juga minggu ini Pak Sul ya, Pertamina tuh ya. Minggu ini Pertamina juga datang untuk mau menjajaki kemungkinan CSR dan kemarin ya. kemarin, bukan minggu ini. Kemarin. Banget ya. Proses Kemarin. 2 hari yang lalu. Kemarin Pertamina ya ke sini kemudian kita akan mendukung tadi. Makanya tadi kita ada form tadi benar apa ya dari mitra dan kemudian ada jumlah penerima tadi. Jangan mata nanti kalau misalkan dana LTP tidak mencukupi dan ada potensi dari luar kita bisa menunjukkan tadi bahwa ini loh potensinya kita. Baik, Angga jika masih ada. Udah berarti bagus dong, setengah jam selesai. Sepertinya cukup ini, efektif setengah jam selesai. Kemudian mungkin juga menyimpan pertanyaan Pak biar bisa datang ke sini langsung. Karena kopinya free nih Bu Bapak ke sini. Kopinya udah diambil. Udah kebanyakan kerjaan Mbak Indri. Sehari udah berapa kopi ini udah. Apa terus ini di sini. Baik, sekian mungkin kalau gitu saya cukupkan untuk materinya. Pak Sul, monggo kalau mau ditutup. Baik, terima kasih Pak David atas pemaparannya. Ini masih ada lagi nih. Akan di-share nanti. Akan di-share semuanya ya. Ya. Untuk materi bantuan juga di PMK. Ya. Oke, akan di-share sebentar lagi. Baik, terima kasih banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir pada sosialisasi siang hari ini. Kami tunggu proposalnya. Ya, selamat menyiapkan proposal. Sekali lagi terima kasih. Saya cukupkan di sini. Waktunya pas ya 35 menit totalnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.